Ya, kali ini kita akan belajar tentang saldo penutup. Saldo penutup ini biasanya akan kita lakukan ketika kita di akhir bulan atau menutup laporan laba ruginya. Langsung aja, yang bisa pertama kita tutup adalah bagian pendapatan. Nah, kalian tahu kan saldo normal pendapatan itu di mana? Ya, di kredit ya. Jadi misalnya di kredit. Misalnya ya, untuk pendapatannya itu kita ada angka di 20 juta. Oke, karena saldo normalnya di kredit, maka ketika dibalik, pendapatannya itu berada di posisi debit. Ini ya, debit. Pendapatan, debit. Lalu, ini jurnalnya ya. Lalu ikhtisar, lalu untuk kreditnya ikhtisar laba rugi. Sebesar 20 juta. Nah, jadi ketika nanti ini kan awalnya kredit 20 juta, lalu dilawankan di debit, dibalik atau ditutup. Lalu bagaimana untuk beban? Untuk beban sama seperti untuk pendapatan. Karena saldo normal beban adalah di debit, maka ketika ditutup, maka beban-beban ini berada di posisi kredit. Kita ambil contoh, bebannya itu adalah sebesar 15 juta. Lalu lawannya apa nih untuk beban? Yang pasti ikhtisar laba rugi. Bebannya 15 juta dari sini ya. Nah, terus ketika pendapatan udah ditutup, beban juga ditutup, maka ikhtisar laba ruginya bakal masih gantung. Kalau kita lihat di buku besarnya, ikhtisar laba rugi, dia ada posisi kredit 1 sini. Kredit, debit. Lalu di sini ada debit sebesar 15 juta. Lalu selisihnya itu berarti 5 juta. Maka 5 juta ini harus ditutup dengan cara menjurnal ikhtisar laba ruginya. Nah, karena ini keadaan untung, ini nggak perlu dihafal lah, kita ambil logikanya aja. Kalau perusahaan untung, maka dia akan menambah modal. Kalau perusahaannya rugi, maka dia akan mengurangi modal perusahaannya. Nah, modal saldo normalnya adalah di kredit. Jadi, ketika ada keuntungan, maka akan menambah modal, maka modalnya itu akan tetap di kredit. Gitu ya. Lalu lawannya ini ke ikhtisar laba rugi yang tadi sebesar 5 juta. Jadi nanti ini buku besarnya, buku besar laba rugi. Maka setelah ada jurnal ini untuk menutup ikhtisar laba rugi, maka posisi ikhtisar laba rugi di buku besar menjadi 0. Di buku besarnya bakal jadi 0 karena ini debitnya 20 juta dan kreditnya 20 juta. Ya, 50 jutanya dari sini, 20 juta dari sini, dan 5 jutanya dari sini. Lalu bagaimana ketika perusahaannya rugi? Kita ambil gampang aja. Misalnya untungnya cuma 10 juta. Kita rombak lagi. Berarti ini kita rugi 5 juta ya. Maka untuk menutup, berarti ini di sini ya. Pendapatannya ada ikhtisar laba ruginya di kredit 10 juta. Ikhtisar laba rugi untuk menutup bebannya sama 15 juta. Nah, karena ini adalah posisinya rugi, maka akan mengurangi modal. Nah, modal tadi kembali lagi saldo normalnya adalah di kredit. Ketika rugi dan mengurangi modal, maka modalnya itu berada di posisi debit. Itu ya. Lalu ikhtisar laba ruginya berarti pasti ada di kredit. Gitu sih. Angkanya berapa? Ya, 5 juta. Karena selisihnya ya. Ini ketika ikhtisar laba rugi ditutup juga di sini, 5 juta masuk ke kredit karena di kredit ya. Oke, jadi bakal jadi tutup juga ikhtisar laba ruginya. 15 juta. Oke, cukup sekian untuk saldo penutup. Mungkin ada yang bingung untuk preview. Preview sebenarnya adalah pengambilan langsung atas modal si perusahaannya. Ketika ada preview, udah pasti modalnya itu di debit.
karena modalnya itu tergerus atau diambil oleh si pemilik modal. Anggap 5 juta. Preview 5 juta. Ya sebenarnya sih biasa ada soal aja sih ini. Biasanya ini ada soal sih, gak bakal ribet sih. Intinya paham aja kalau preview itu adalah pengurangan atas modal karena diambil oleh si pemiliknya. Oke, cukup di situ untuk saldo penutup. Bila ada pertanyaan, silakan di komen. Bye-bye.